Dalam sebulan terakhir, teman-teman Liputan 6, BI rate sudah naik 3 kali. Banyak yang menilai kebijakan ini akan memengaruhi sektor properti, terutama ini dari sisi KPR dan daya beli masyarakat. Makanya saya ajak ahlinya, ada pengamat properti, Aleviari Akbar. Saya panggilnya Pak Ale. Pak Ale, selamat sore. Selamat sore, Michelle ya. Pak Ale, saya langsung tembak saja. Ini bagaimana Anda melihat dampak kenaikan suku bunga ini terhadap industri properti? Apakah akan sangat terasa dampaknya, Pak Ale? Ya, Michelle, terima kasih. Tentu saja ya, BI rate kenaikannya 25 basis point dari 5,5 menjadi 5,75% ya. Tentunya ini akan mempengaruhi jadi kredit menjadi lebih mahal, terutama bunga KPR, kredit kendaraan, pinjaman usaha ya. Jadi masyarakat akan lebih cenderung mengurangi pinjaman baru lagi gitu tentunya. Jadi eh, kita tahu kalau kenaikan BI rate ini sebenarnya untuk menekan inflasi supaya tidak terlalu tinggi dan nilai tukar rupiah itu jadi lebih tertekan. Jadi sekarang ini kan eh, dolar kan sangat kuat. Dengan kenaikan BI rate harapannya adalah eh, rupiahnya yang menguat gitu. Jadi artinya investor balik lagi nanemin uang rupiahnya ke Indonesia. Itu eh, dampak dari keuntungannya. Tapi ya tentunya untuk masyarakat akan terbebani oleh pinjamannya dia, terutama KPR untuk orang-orang yang mengambil KPR gitu. Oke, berarti penegasan nih, Pak Ale. Apakah warga, masyarakat ini akan menunda untuk sementara waktu untuk beli rumah? Apalagi KPR ini kan berasa ya, paling berasa karena cicilannya akan semakin berat, belum lagi floating rate-nya dan lain sebagainya. Betul sekali misalnya. Jadi eh, kalau dia sekarang ini mungkin sekitar kalau promo ya bunga promo itu di bank BTN itu mungkin 3,5 sampai 8,5% ya bunganya ya. Awal-awal aja bisa 1 sampai 5 tahun biasanya gitu rata-rata bank kasih himbara ya rata-rata kayak gitu, tapi floatingnya itu bisa 11, 12 sampai 15% nantinya ada kenaikan ini ya. Jadi itu sangat sangat memberatkan tentunya. Orang yang mau beli properti akan menunda dulu karena konsumsi dia untuk sehari-harinya juga udah makin berat dengan cicilan. Kalau ada misalnya cicilan lainnya ya, selain eh, dia mau beli ke APR, mungkin kendaraan jadi naik juga kan. Jadi dia akan menunda untuk pembelian propertinya. Begitu. Paling sebenarnya kalau bicara properti ini khususnya untuk kenaikan BI rate ini sebenarnya masyarakat kelompok mana sih yang paling terdampak? Apakah mungkin rumah subsidi atau justru yang menengah atau justru yang paling atas premium tingkatnya? Kalau kenaikan bunga ini semuanya kena terdampak, mulai dari yang subsidi, menengah sampai premium. Karena kan mau nggak mau cicilan bunganya dia naik semua. Jadi akan terdampak. Cuma kan bedanya kalau orang yang subsidi, masyarakat yang mendapatkan subsidi, tentunya akan lebih berat karena dia untuk membayar KPR ini akan semakin tinggi. Sementara pendapatannya dia kan juga belum naik. Tapi kalau untuk yang menengah atau premium, mungkin dia punya cadangan dana yang bisa dia cover untuk kenaikan ini. Tapi juga itu kan terbatas, nggak bisa terus-terusan. Maka ini harusnya sih ya sementara, jangan berlanjut terus supaya juga eh, ya artinya bunga KPR ini bisa menurun lagi, jadi masyarakat bisa eh, recovery lagi keuangannya untuk membayar cicilan begitu. Paling sebenarnya BI rate ini kan baru diumumkan. Artinya apakah nantinya ini begitu cepat begitu pergerakannya baik itu dari bank akan segera langsung mengeksekusi begitu atau sebenarnya ada jangka waktu bagi bank untuk bisa mengeksekusi kebijakan ini sih Pak Ali? Biasanya sih ada jangka waktu, nggak langsung ya. Ada beberapa jangka waktu lah, baru dia bisa eksekusi banknya. Karena juga kan sekarang ini kan udah ada yang berjalan ya, bunga yang sudah berjalan yang harus dibayarkan. Jadi akan ada mungkin biasanya ya sebulan, 2 bulan gitu ya, kemungkinan ya biasanya. Dan rata-rata memang gap antara bunga pinjaman dari Bank Indonesia ke bank tuh spreadnya tuh 3 sampai 8% memang. Jadi kalau
tadi seperti saya bilang, rata-rata awal promo rate-nya itu 3,5% sampai 8,5, ya memang segitu gap antara BI rate dengan KPR bank gitu. Oke, mungkin saya lebih pengen bahas kan tadi masyarakat ya. Kali ini dari sisi pengembangnya begitu. Apalagi kan ya kalau kita bicara properti sebenarnya sudah agak turun begitu mungkin sejak COVID-19 ini apakah nantinya akan lebih berdampak lagi khususnya ke sektor properti, khususnya pengembang-pengembang yang saat ini mungkin ingin meluncurkan produk-produk di daerah tertentu dan lain sebagainya atau seperti apa Pak Ali? Iya betul, pengembang sekarang ini udah tertekan. Daya beli masyarakat udah menurun ya. Terus ditambah lagi kenaikan bunga ini akan semakin menurun. Yang kedua, eh, developer itu kan juga pakai pinjaman bank, loan juga dia ke bank. Dengan kenaikan, mungkin dia pakai konstruksi, pinjaman konstruksi atau pembangunan eh, ininya perumahannya. Tentunya dia terdampak juga jadi naik. Harga juga akan naik kan jadi nantinya. Kalau bunga bank naik, pinjamannya dia si developer mau nggak mau developer akan adjust harga lagi ya, gitu. Jadi semakin tertekan memang. Dua-dua ini tertekan, developer dan pembelinya tertekan. Kalau saya bilang dengan kenaikan bunga ini. Oke, saya pengen tanya prediksinya Pak Ali. Sebenarnya mungkinkah pasar properti ini akan membaik lagi Pak Ali dan bisa kembali bergairah lagi setelah periode kenaikan suku bunga ini? Bisa kalau ekonominya juga naik. Kan indikatornya hanya itu aja. Pertumbuhan ekonomi naik, tentunya properti juga akan naik. Jadi itu ada korelasinya antara pertumbuhan ekonomi dengan eh, properti yang semakin eh, apa namanya membaik ya harganya. Jadi tentunya diharapkan dengan ini ekonomi kita bertumbuh dengan baik gitu loh. Pak Ali, tapi apakah ada dalam sejarah bahwa BI rate ini kemungkinan dari 5,75 tadi bisa turun begitu kemudian eh, mungkin bisa tujuannya untuk menaikkan daya beli masyarakat, tapi nantinya, aduh, saya juga bingung Pak Ali kalau bicara ini karena ada efek dampaknya juga kepada rupiah yang melemah lagi atau gimana sih Pak Ali kemungkinannya seperti itu? Ya bisa aja menurun kan, yang sejarahnya memang naik kemudian menurun lagi seiring dengan tadi misalnya eh, tukar rupiah kita semakin kuat, semakin baik, membaik ya kan. Nah, itu salah satu yang bisa menurunkan BI rate gitu loh, dan bunga-bunga pinjaman KPR-nya lain. Jadi memang bisa, nggak harus terus naik, biasanya di-adjust lagi, dilihat dari kondisi ekonomi kita sendiri. Makanya banyak yang pengamat bilang kalau eh, fiskalnya membaik, terusnya kebijakannya juga membaik, terus kemudian dari eh, misalnya kemarin kita punya apa namanya saham ya, indeks saham menurun, terusnya semua dari MSCI, kemudian Moody's, Fitch kasih eh, yang apa namanya memberikan yang baik untuk positif dengan dia punya eh, outlook, tentunya akan membaik juga gitu loh. Kita punya ini nantinya ekonominya, semua pasar saham dan juga ekonomi termasuk propertinya gitu. Oleh saya pengen tanya, apakah sebenarnya kalau menurut Anda 5,75 ini sebenarnya masih dalam batas wajar, masih bisa ditoleransi atau seperti apa? Rasanya kita udah pernah di di basis 11 sampai 11% 15% waktu floatingnya dulu ya. Jadi masih ada di ya di dalam toleransi inilah ya. Cuma ya kondisi ekonomi yang berbeda kan. Mungkin dulu di 11 sampai 14% floatingnya kondisi ekonominya nggak kayak seperti ini. Tapi kalau saat ini seperti ini dengan pertumbuhan ekonomi yang mungkin ya beberapa orang merasa berat, ya akan berat juga gitu loh. Dampaknya seperti itu. Oke, berarti penegasan saja Pak Ali. Kalau saran Pak Ali kepada masyarakat berarti artinya harus menunda terlebih dahulu, sementara pemerintah harus pertumbuhan ekonominya diperbaiki lagi ya Pak Ali? Atau gimana? Ya betul. Eh, Tentunya konsumsi masyarakat pasti akan menurun karena pinjamannya lebih tinggi ya. Jadi masyarakat cenderung menahan dia punya konsumsi untuk kredit apapun. Dan yang lainnya juga saya rasa ya yang perlu dilihat adalah eh, deposito kan akan menarik, jadi nanti bunga bunga deposito akan naik ya.
Jadi kalau masyarakat punya kelebihan uang ya taruh di deposito gitu loh. Eh, Kemudian juga kalau obligasi juga akan eh, jadi yieldnya akan menurun. Jadi lebih baik memang dimasuk di deposito kalau masyarakat yang ingin. Kalau pasar saham saya rasa akan tertekan karena masalah orang-orang kan mengalihkan uangnya nggak ke saham tapi ke deposito jatuhnya gitu loh ya. Em, jadi kalau dari sisi pemerintah ya kalau dilihat pangsa pasar untuk KPR itu kira-kira 60% loh Pak Michael ininya 50 sampai 60%. Jadi jutaan masyarakat akan terdampak dengan kebijakan naiknya BI rate ini. Mau nggak mau, ini sifatnya harusnya sementara, nggak bisa eh, berlanjut terus ya. Karena dampaknya akan terasa nanti. Bayangin aja, BTN itu 40% menguasai pangsa pasar untuk KPR. Sisanya taruhlah ada BRI, ada Mandiri, ada Bank Syariah Indonesia, ada BNI, ya misalnya yang kasih juga kredit KPR, bisa 60% total pangsa pasar untuk KPR ini untuk masyarakat. Jadi jutaan loh untuk orang Indonesia ini untuk ngambil KPR. Jadi dampaknya akan sangat terasa untuk masyarakat Indonesia yang ngambil KPR. Begitu. Oke, itu saja. Paling diskusinya terima kasih sudah menyempatkan waktu. Menarik-menarik pointersnya tadi yang saya dapatkan ya masyarakat berarti untuk sementara waktu harus menahan untuk cicilan khususnya karena bunganya lagi tinggi, tapi di sisi lain juga harus ada mungkin dikaji apakah BI rate ini akan berlaku sementara atau mungkin akan ada penyesuaian lagi. Terima kasih banyak ya Pak Alif, salam sehat.